Xiaoyan akhirnya hadir di Sekte Yunlan sesuai dengan janjinya 3 tahun lalu. Hampir tidak ada orang yang mengetahui kalau Xiaoyan adalah pemuda bernama Yan Xiao yang selama ini menyamar. Berita tentang Xiaoyan yang melemah masih menyebar di kalangan para petinggi, tapi sosok pemuda yang hadir di kala itu malah terlihat sangat percaya diri. Xiaoyan tidak mau lagi menunggu lama, dia langsung menghunuskan pedang hitamnya dan bergerak cepat mengejar lawan. Sekte Yunlan adalah sebutan untuk sekte angin surgawi yang mana para murid-muridnya kebanyakan ahli dari doki tipe angin. Dengan pedang yang dia dapatkan dari Yun Yun tentunya kemampuan serangan Nalan Yanan tidak boleh diremehkan. Ditambah lagi dia juga sudah berada pada gelar Dadoshi. Nalan Yanan pada dasarnya memang orang yang sangat kuat dan berbakat. Dia berhasil mengembangkan teknik pedang tingkat Suan menjadi bentuk 5 pedang dalam waktu 1 tahun saja. Padahal biasanya dibutuhkan 2 tahun untuk melatih 4 bentuk pedang saja. Para murid mulai mengasihani Xiaoyan karena harus berhadapan dengan praktisi hebat seperti Nalan Yanran. Sementara itu di arena baku hantam, Xiaoyan tampaknya juga mampu memberikan perlawanan yang sangat sengit. Dia melemparkan pedang hitam ke arah Nalan Yanan kemudian meningkatkan kecepatannya dalam saat. Xiaoyan beralih ke belakang gadis itu dan menyerangnya dengan peledak oktan. Serangan barusan pernah membuat 2 dari 3 pemimpin dari tentara bayaran kepala GGS meninggal dunia, tapi tampaknya tidak berhasil untuk memberikan kerusakan yang besar terhadap Nalan Yanran. Gadis itu tetap pada gerakannya yang gesit dan menyerang Xiaoyan dari segala arah. Pertarungan kali ini dihadiri langsung oleh Jia Xingtian dan Presiden Fama. Karena sebelumnya Xiaoyan alias Yan Xiao menggunakan topeng dari Yafei, orang-orang dengan gelar di bawah Dozong tidak bisa mengetahui identitasnya. Tapi Jia Xingtian terlihat sangat terkesan dengan kemampuan Xiaoyan, terutama pengendaliannya terhadap pedang hitam yang sangat berat itu. Teknik hantaman kaki Xiaoyan barusan mengingat tetua GY dengan kejadian di masa lalu di mana ada seorang pria bergelar Do Huang yang membongkar kejahatan Mo Cheng. Nantinya masalah ini akan mengakar luas dan menjadi lebih kacau lagi. Lanjut ke pertarungan di arena, Nalan Yanran mengakui kalau Xiaoyan memang bukan seorang pecundang dengan doki yang lemah. Dia pun memutuskan untuk menggunakan teknik bertarung seorang Dadoshi yang sebenarnya. Pertarungan kali ini juga akan disaksikan oleh Gu He yang sebelumnya harus keluar dari ibu kota Jiama untuk menyelesaikan beberapa keperluan. Kedatangannya disambut beberapa tetua lain dengan penuh hormat. Gu He juga bertemu dengan He Bodong, sang kaisar es yang telah menjadi legenda benua doki sejak lama sekali. Xiaoyan memanggil Ziradoki yang melindungi bagian tubuh luarnya. Perbedaan kekuatan mereka hanyalah 1 bintang saja. Nalan Yanan mengambil gerakan lebih dulu untuk menyerang, kemudian disambut dengan terjangan pedang hitam Xiaoyan. Keduanya saling menyerang dari jauh kemudian memulai serangan kejut tepat ketika saling bertemu. Gerakan kedua praktisi itu begitu cepat hingga menimbulkan getaran yang bertubi-tubi. Nalan Yanan tidak sempat mengatakan tujuan sebenarnya kenapa memutuskan pertunangan 3 tahun lalu. Tapi sifat arogannya lagi-lagi membuat gadis itu terlihat sangat egois, seperti tanya mau makan di mana jawabnya terserah. Kali ini pertarungan mereka tidak hanya soal masa lalu tapi juga terkait dengan masa depan. Perbedaan dengan Xiaoyan, dia tidak mau lagi membawa semua kebencian yang sudah tertanam selama ini. Xiaoyan yang sudah lelah, dia hanya perlu menang dan mengembalikan harga diri dari keluarganya. Setelah beradu pedang untuk waktu yang sangat lama, Nalan Yanan tiba-tiba melepaskan pengikat rambutnya. Dari gerak-gerik gadis itu tampaknya dia akan menggunakan teknik terakhir yang menjadi andalannya. Tidak ada lawan setara yang berhasil melepaskan diri dari serangan Nalan Yanan sebelumnya. Menghadapi hal ini, Xiaoyan memakai pil kristal ungu untuk membangkitkan api ungunya. Kemudian di tangan kanannya dia memanggil sebuah api lagi dengan wujud inti api. Tidak ada orang di dunia ini yang memiliki wujud api seperti pemuda di arena tersebut kecuali Yan Xiao alias Xiaoyan sendiri. Terakhir kali Xiaoyan menggunakan teknik ini, dia kehilangan guru dan keseimbangan doki di dalam tubuhnya untuk waktu yang lama. Tapi dalam pertarungan ini Xiaoyan kembali berani mengambil resiko yang sangat besar untuk mendapatkan kemenangan. Nalan Yanan sedang melayang di udara pun gemetar. Ingatannya mulai meraba-raba tentang kejadian di masa lalu. Gadis itu pun menyadari penyebab kenapa Xiaoyan hanya bersikap dingin kepadanya. Tapi apa yang sudah terjadi tidak bisa diulang kembali. Apa yang penting adalah hal yang sedang mereka perjuangkan saat ini.
Di atas sana, Nalan Yanran melepaskan teknik pedang angin terbaiknya. Sementara di bawah, Xiaoyan menggenggam sebuah teratai api yang mengandung dua jenis api berbeda. Dia mengirimkan teratai api kemarahan Buddha untuk menyambut serangan Nalan Yanran. Tepat ketika dua kekuatan besar itu saling bertabrakan, sebuah bola energi besar pecah di arena pertarungan. Kemudian disusul oleh kemunculan sebuah teratai besar yang tercetak di udara. Ledakan bom besar yang terjadi bahkan memecahkan pelindung yang dibuat oleh murid-murid Sekte Yunlan. Dalam pertarungan kali ini, Xiaoyan juga menggunakan sayap doki yang membuat para tetua mulai gelisah. Yang paling kaget tentunya adalah tetua Geye. Dia semakin takut kalau ternyata Xiaoyan memang benar-benar seorang praktisi bergelar Do Huang. Akibat dari ledakan besar barusan telah membuat Nalan Yanran terluka cukup parah. Dia terjatuh dengan cepat ke arena pertarungan. Tanpa adanya kemampuan terbang, Nalan Yanran tidak bisa menghindari benturan dengan tanah. Dia telah mengagumi sosok Yan Xiao, pemuda luar biasa yang memiliki inti api, memenangkan konferensi alkemis dan menyelamatkan kakeknya dari kematian. Nalan Yanran yang tidak ingin jadi Siti Nurbaya pun tidak memiliki pilihan lain. Dia tidak mau menikah dengan orang yang tidak dikenalnya dan membuang mimpi besar. Xiaoyan sendiri kini sudah tumbuh dewasa dan dia tidak punya dendam sama sekali kepada Nalan Yanran. Yang membuat Xiaoyan kesal adalah cara Nalan Yanran memutuskan hubungan tersebut. Tetua Agung Yunlan yang khawatir dengan kekalahan Nalan Yanran mencoba bernegosiasi. Dia menawarkan hadiah besar kalau Xiaoyan mau mengalah dalam pertarungan ini. Tapi pemuda itu sama sekali tidak mengindahkannya. Nalan Yanran membawa surat pemutusan pertunangan mereka di balik pakaiannya. Xiaoyan menangkap surat tersebut kemudian memperlambat gerakan jatuh Nalan Yanran ke tanah. Nalan Yanran mengakui kemenangan Xiaoyan. Dia menitip permohonan maaf kepada Xiaozan yang berada di kota Wutan. Kalau mengikuti taruhan yang dibuat, Nalan Yanran akan menjadi budak dan pelayan Xiaoyan seumur hidupnya. Tapi karena dia mewakili nama baik sekte, Nalan Yanran memutuskan untuk langsung mengakhiri hidupnya. Untungnya Xiaoyan berhasil menghentikan tindakan mantan lawannya itu. Dia tidak mau Nalan Yanran menjadi budaknya ataupun mengungkit kembali luka lama yang terjadi 3 tahun yang lalu. Setelah membakar kertas yang menjadi saksi bisu perjanjian mereka, Xiaoyan dan Nalan Yanran sudah sama-sama bebas. Xiaoyan melangkah pergi dari arena pertarungan dan mengambil kembali pedang hitamnya yang tertanam di tanah. Tapi mulai dari sini masalah yang sebenarnya pun terjadi. Tetua Yunleng tiba-tiba memerintahkan Xiaoyan untuk berhenti di tempat. Apa yang ingin dibicarakan yang tidak terkait dengan kekalahan Nalan Yanran, tapi berdasarkan informasi yang didapatkan Tetua Geye, yaitu masalah kematian Mo Cheng yang merupakan anggota gerbang luar sekte Yunlan. Tetua Geye menjelaskan kejadian yang dilihatnya ketika berada di kota Yan. Dia meyakini kalau kemampuan bertarung Xiaoyan sama persis dengan Do Huang misterius yang telah membunuh Mo Cheng. Tentunya pernyataan itu membuat orang-orang terkejut. Xiaoyan yang sudah sekuat ini saja sudah luar biasa, apalagi kalau sampai sehebat Do Huang. Geye juga melihat kalau Do Huang misterius itu juga memiliki kemampuan inti api putih. Dalam konferensi alkemis, pemuda itu terpaksa menggunakan api putih untuk menghadapi Yan Li. Xiaoyan beralasan kalau ada banyak orang di dunia ini yang memiliki api putih, jadi tuduhan Tetua Yunleng tidak beralasan kuat. Walaupun tidak ada bukti kuat, Tetua Yunleng malah memaksa para murid-murid sekte untuk menghentikan gerakan Xiaoyan yang tentunya dengan mudah dilawan balik oleh pemuda itu. Dia kemudian memanggil sayap doki untuk kabur secepat mungkin, tapi ketiga tetua sekte Yunlan bergelar Do Huang sudah datang menghadangnya. Tetua Yunlan meminta agar semua orang memaklumi tindakannya kali ini dan tetap memaksa penahanan terhadap Xiaoyan. Kalau berhadapan dengan 3 Do Huang sekaligus tanpa bantuan Yalo, tentunya Xiaoyan tidak akan bisa berkutik. Dia hanya bisa kabur sambil menghindari serangan dari berbagai arah sekaligus. Untungnya Xiaoyan yang masih memiliki inti api untuk membuat para Do Huang itu waspada. Bahkan untuk seorang Jia Xingtian sendiri, serangan dari 3 Do Huang pasti akan menyulitkannya. Seharusnya Xiaoyan bisa mendapatkan bantuan dari Presiden Fama sebagai tetua kehormatan, tapi kakek tua itu memilih untuk mengamati situasi lebih dulu. Tiga Do Huang yang dihadapi oleh Xiaoyan menguasai teknik kayu, angin, dan api. Ketiganya juga mampu menggunakan teknik gabungan bernama benteng kayu angin api. Xiaoyan terpaksa dikurung oleh sebuah prisma tebal yang sulit ditembus bahkan oleh inti api. Benteng tersebut perlahan-lahan mulai menyusut dan membatasi gerakan Xiaoyan. Pemuda itu berusaha bertahan sambil menyerang dengan pedang hitam dari dalam. Kesulitan yang dihadapi Xiaoyan membuat Nalan Ji menjadi khawatir. Tiba-tiba
放弃了吗？ Tiba-tiba pulau melayang Sekte Yunlan mulai dilapisi oleh es yang begitu dingin. Penyusutan benteng 3 atribut juga mendadak berhenti. Pada akhirnya hanya sang kaisar es yang berani menyelamatkan nasib dari pemuda tersebut. Padahal benteng 3 elemen sudah terkunci dengan rapat, tapi sang kaisar es bisa masuk dan menghancurkannya dengan sangat mudah. Bergeraknya Hai Bodong menimbulkan tanda tanya di pikiran Presiden Fama dan Jia Xingtian. Kenapa tetua agung keluarga militer ini mau membela seorang pemuda? Sama seperti Jia Xingtian, akan cukup merepotkan bagi seorang Hai Bodong untuk berhadapan dengan 3 seorang doang sekaligus. Apalagi ditambah dengan para murid penjaga sekte yang siap bergerak ketika diperintahkan. Kembalinya Hai Bodong setelah 20 tahun juga mengejutkan Yunleng. Dulu ketika Hai Bodong sudah menjadi doang, Yunleng sendiri baru saja menjadi murid sekte Yunlan. Gayanya sok-sokan banget padahal nggak bisa ngejar kultivasi Hai Bodong. Hai Bodong tidak bisa memberitahu alasan kenapa dia menyelamatkan Xiaoyan. Karena sang kaisar es itu menolak untuk melepaskan penjagaannya terhadap Xiaoyan, Yunleng memerintahkan para murid penjaganya untuk mengaktifkan formasi awan berkabut.接云岚雾阵。 Sementara itu di sisi lain ketiga doang tadi kembali bangkit dengan penguasaan teknik baru. Mereka memanggil seekor angsa doki yang dibentuk dari 3 elemen berbeda. Untuk menghadapi makhluk tersebut, Hai Bodong akan menghadapinya dengan tombak es andalannya. Hai Bodong termasuk dalam jajaran 10 orang terkuat di Kekaisaran Jiama. Sudah jelas kalau orang sehebat dia harus ditekan oleh praktisi doki yang kuat pula. Tapi karena Hai Bodong sedang berhadapan dengan ketiga tetua sekte Yunlan, maka tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan Xiaoyan. Yunleng memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang pemuda tersebut secara langsung. Orang-orang terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ekor ular putih barusan keluar dari ular surgawi 7 warna. Xiaoyan memberikan kristal ungu sebagai tanda terima kasih, kemudian meminta pertolongan makhluk tersebut untuk melindunginya sementara waktu. Ular surgawi 7 warna ternyata memiliki wujud yang sangat besar dan kuat. Monster tersebut memiliki kekuatan yang setara dengan praktisi bergelar doang. Karena sudah ada yang menjaga Xiaoyan saat ini, maka Hai Bodong tinggal berfokus untuk mengalahkan 3 tetua. Ketika mereka saling bertarung, Yunleng kembali memerintahkan para murid penjaga untuk menangkap Xiaoyan. Situasi menjadi semakin kacau. Untungnya ular surgawi memiliki kemampuan bertarung yang sangat tinggi. Selain mampu melelehkan pedang Yunleng, dia juga mampu menghajar tetua agung sekte Yunlan itu berkali-kali. Yunleng terlihat begitu berlebihan untuk menghadapi seorang Dadoshi saja. Ini membuktikan kalau dia memang menaruh dendam atas kekalahan Nalan Yanran sebelumnya. Melihat hal itu, Hai Bodong pun tidak tinggal diam. Dia memanggil naga es untuk segera menyelesaikan pertarungan ini. Xiaoyan sendiri sudah muak. Dia akhirnya memanaskan pedang hitamnya dengan inti api King Lian memusatkan kekuatan besar untuk menghantam kepala Yun Seng dengan keras. Mampus benjol kan? Ternyata nggak benjol guys, cuma kena luka gosong gitu aja. Xiaoyan memiliki inti api, seekor monster level 5 setara doang, serta teknik bertarung tingkat D. Tanpa menggunakan seluruh kekuatan utamanya, Xiaoyan jelas sudah menang dalam pertarungan menghadapi Nalan Yanran sebelumnya. Tapi Yunleng sama sekali belum puas. Dia akhirnya memerintahkan semua murid sekte Yunlan untuk mengaktifkan formasi penyelimut matahari. 连护宗大阵都用上了。 Dendam Yunleng terhadap Xiaoyan sudah terlalu berlebihan. Formasi besar sekte ini dibentuk dengan kekuatan dari seluruh sekte Yunlan. Walaupun Yun saat ini sedang berada di luar, tapi pihak Xiaoyan hanya mengandalkan 3 petarung saja. Xiaoyan benar-benar kesulitan karena dia harus berhadapan dengan begitu banyak praktisi doki yang sangat kuat. Berhembus dengan keras. Serangan barusan dipusatkan ke arah pemuda tersebut. Ular surgawi mengambil resiko besar dengan melindungi Xiaoyan dengan tubuhnya. Akhirnya ekor ular tersebut mengalami luka yang cukup parah. Tapi teknik formasi penyelimut matahari masih belum selesai. Yunleng sendiri sedang mempersiapkan serangan tahap kedua. Dia sama sekali tidak mengindahkan peringatan Hai Bodong dan tetap melancarkan serangannya.
Tiba-tiba, sebuah tombak bayangan terbang dari luar formasi awan berkabut. Padahal formasi tersebut tidak bisa ditembus oleh serangan es biasa milik Hai Bodong. Sebuah suara pun terdengar mengejek tindakan Yunleng yang habis-habisan demi menyerang seorang praktisi yang sangat muda. Sosok pengendali bayangan itu muncul dan menghilang dalam waktu yang singkat dengan topeng khas yang menutupi wajahnya. Dia memperkenalkan diri sebagai pria bernama Ling Ying. Kedatangan orang yang bisa memecah formasi awan berkabut tentu akan menjadi ancaman yang besar. Yunleng meminta agar pengendali bayangan tersebut tidak ikut campur. Dia juga menawarkan beberapa keuntungan kepadanya. Tawaran Yunleng ditolak mentah-mentah oleh Yenling. Dia mengatakan lagi kalau kedatangannya kali ini merupakan perintah dari seseorang. Xiaoyan jelas mengingat wujud pria pengendali bayangan itu. Dia adalah orang yang sama yang pernah mencegatnya di ibu kota Jiama. Hai Bodong sendiri yakin kalau waktu itu Yenling tidak berniat mencelakai Xiaoyan dan sekarang jelas terbukti kalau pria itu berniat melindunginya. Kembali lagi ke Yunleng yang tadinya nawarin kerjasama dan sekarang tiba-tiba ngancem. Yenling tahu persis seberapa besar kekuatan dari sekte Yunlan, tapi dia tetap berniat untuk menyelesaikan misi dan menyelamatkan Xiaoyan. Menghadapi hal tersebut, Yunleng kembali mengaktifkan teknik formasi penyelimut matahari. Kali ini dia menggunakan semua doki murid sekte Yunlan untuk menciptakan sebuah busur raksasa. Kekuatan Yunleng diperkirakan lebih kuat dari seorang Do Huang 7 bintang dan mungkin lebih kuat dari itu. Hanya seorang diri saja dia sanggup menghentikan panah yang diciptakan dari ribuan murid sekte Yunlan. Yunleng menjadi sangat kesal. Belum sempat menangkap Xiaoyan, dia masih harus berhadapan dengan seorang musuh yang sangat merepotkan. Dia kembali memanggil sebuah anak panah baru untuk diluncurkan, tapi kali ini Yenling mau meneruskan pertarungan mereka dari jarak dekat. Yunleng ditebas, berkali-kali dilempar dan dihantam dengan sangat keras tanpa henti. Pertarungan barusan terjadi dalam waktu yang sangat singkat, tapi sudah cukup untuk membuat tetua agung sekte Yunlan itu sampai hampir tak berkutik. Dengan luka dan tubuh yang gosong, Yunleng berjalan sambil bertatih-tatih keluar dari kerak arena yang pecah. Tapi kepercayaan dirinya sama sekali belum runtuh. Dia sangat yakin kalau sekte Yunlan pasti akan mendapatkan Xiaoyan apapun caranya. Tiba-tiba Yunleng mengeluarkan sebuah seruling alat yang menjadi alasan kenapa kakek tua biadab itu menjadi sangat percaya diri. Tepat ketika seruling dibunyikan, sementara itu kita berpindah sejenak ke arah luar ibu kota Jiama, tepatnya melihat Yunyun yang sedang terbang menuju sekte Yunlan. Sebelumnya dia dipanggil keluar untuk menyelesaikan beberapa keperluan. Namun di tengah jalan Yunyun bertemu dengan kepulan asap aneh yang sangat misterius. Yunyun yang berada dari kejauhan juga terkejut dan mendadak berhenti dari pengejarannya, bukan karena dia mendengar suara seruling barusan, tapi dia merasakan hawa kebangkitan seorang guru yang sangat dia kenal. Siapakah sosok guru Yunyun, orang yang menjadi backingan dari si tetua agung Yunleng, orang yang membuat murid-murid dan para tetua sekte Yunnan sampai menaruh hormat? Dia adalah Yun San, mantan pemimpin sekte Yunnan sebelum Yunyun, orang yang tampaknya berhasil menembus belenggu Do Huang dan menjadi seorang Dozo. Dia adalah orang terkuat yang muncul di cerita BTTH sejauh ini. Meski berada pada level yang sangat jauh, Hai Bodong tetap pada sumpah setianya untuk melindungi Xiaoyan. Setiap langkah pria itu adalah bencana. Kemunculannya menjadi pertanda kalau perselisihan apapun akan selesai. Yun San hanya memperbolehkan Yunleng memanggilnya dengan seruling sakti tadi dengan satu kondisi, yaitu kalau kondisi keamanan sekte sedang sangat terancam. Lebay banget nih kakek-kakek, padahal dia sendiri yang bikin masalah duluan ya. Kalah malah manggil sesepuh, sesepuh nanti kalah manggil sesepuhnya lagi. Terus aja gitu sampai ladang gandum berubah jadi coklat. Dia langsung menuduh Xiaoyan sudah membunuh Moceng dan berbagai kejahatan lain, juga mengatakan kalau Xiaoyan dan orang-orang yang melindunginya sudah menghina sekte Yunlan. Yun San mengenal Jia Xingtian dan Presiden Fama juga Hai Bodong yang dipikir sudah mati 20 tahun yang lalu. Pria itu kemudian mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan, kemudian bertanya tentang kebenaran dari ucapan Yunleng. Yun San sendiri setengah percaya dari cerita barusan, tapi dia mempermasalahkan soal pertarungan yang terjadi di sektenya hari ini. Sementara itu Yinling pun mundur dari arena pertempuran dan muncul lagi di samping Xiaoyan. Dia mengingatkan Yusan untuk tidak sombong walau sudah berada di gelar Dozong, karena ternyata di belakang pemuda jenius ini masih ada kekuatan besar mampu membumi hanguskan seluruh isi sekte Yunlan. Waduh, siapa tuh?
Tapi karena belum ada bukti dari ancaman Yinling, Yun Sang menganggap kalau dia masih bisa sedikit bertindak tegas. Dia menantang mereka bertiga untuk bertaruh kalau mereka bisa menyatukan Yun Sang dengan serangan apapun, masalah ini akan mereka anggap selesai. Yinling dan Hebodong langsung bersiap dengan aura dari elemen masing-masing, tapi untuk mengalahkan seorang Dozong, kekuatan dari dua Do Huang sekaligus masihlah kurang. Xiaoyan langsung menuruti perkataan Hebodong untuk kabur dengan ular surgawi, sementara pertarungan dua pelindungnya dengan mantan pemimpin sekte Yunlan akhirnya pecah. Yun San berhasil menyusul Xiaoyan dengan cepat, kemudian dengan satu pijakan kaki ke tubuh ular surgawi monster berlevel 5 itu pun langsung tumbang ke tanah. Yun San juga mampu memberikan tekanan yang sangat kuat kepada Xiaoyan dan ular surgawi. Sayangnya meski telah berusaha dengan kuat ular surgawi dan Xiaoyan justru dihajar dengan serangan yang lebih menyakitkan lagi. Di detik-detik menegangkan, Yun San akan menangkap Xiaoyan. Tiba-tiba iya, cahaya pelangi berubah menjadi ledakan cahaya merah yang menyilaukan sosok wanita pemimpin bangsa ular yang kita kira sudah mati kini muncul kembali. Karena dia mampu hidup setelah melewati ritual pelepasan belenggu, berarti dia juga telah mencapai gelar Dozong. Dan kini sudah ada seseorang yang kekuatannya setara dengan Yun San. Ratu Medusa dikenal memiliki ego yang sangat tinggi sesuai dengan keberadaan yang sangat disegani oleh banyak orang di benua Doki. Harusnya yang berani protes kalau wanita ini ingin membawa Xiaoyan pergi dari sana, kecuali lagi-lagi si Yunleng yang satu ini. Noh, lihat, Yun San aja setuju untuk membiarkan Xiaoyan pergi setelah kemunculan Medusa. Lagi pula kekuatan bangsa ular biasanya memang lebih kuat daripada manusia biasa. Di sini juga Yun San tidak tahu kalau Ratu Medusa sedang melemah. Tapi kalau Xiaoyan sampai berani berbuat macam-macam lagi dengan sekte Yunlan, Yun San berkata kalau dia tidak akan segan-segan dalam bertindak.云山宗主放心，这地方来一次就够了。今日之事就这么结束吧。Yunleng sekali lagi berdiri dengan tubuh yang masih terluka, berdiri memohon agar mantan pemimpin sekte Yunlan itu tetap menahan Xiaoyan di tempat mereka. Dia tidak memperhitungkan kalau di pihak lawan ada seorang Dozong ditambah dua orang Do Huang yang jelas-jelas sangat kuat. Tepat setelah kepergian Yun San, Yun akhirnya kembali setelah menyelesaikan urusan di luar kota. Dia langsung menghampiri Nalan Yandran dan bertanya mengenai apa yang baru saja terjadi. Sementara itu kita berpindah keluar dari sekte Yunlan. Saat ini Ratu Medusa sedang pergi membawa Xiaoyan sesuai dengan perkataannya tadi. Mereka berdua juga masih diikuti oleh dua orang Do Huang yang memihak Xiaoyan sebelumnya. Hebodong telah berjanji untuk melindungi Xiaoyan selama 1 tahun sebagai bayaran untuk pil pengembali kekuatan roh level 5-nya. Xiaoyan tidak bisa menepati janji tersebut dengan mudah karena Yolo masih tertidur di dalam cincin, tapi untungnya Hebodong sama sekali tidak marah. Dia memperbolehkan Xiaoyan mengirimkan pil tersebut kapan saja ke keluarga Meteor. Bahkan pemuda itu juga masih boleh meminta bantuan dari sang kaisar es tersebut. Setelah Hebodong menghilang, Yinling kemudian muncul dari belakang tubuhnya dari wujud bayangan. Dia berkata kalau tugasnya kali ini sudah selesai dan sudah waktunya untuk segera kembali menghadap sang nona besar alias Sun Er. Sekarang Xiaoyan hanya tinggal berdua dengan Ratu Medusa. Pembicaraan pertama langsung dimulai ketika wanita itu langsung meminta pil pencairan roh kepada Xiaoyan. Saat ini Xiaoyan dan Ratu Medusa sama-sama membutuhkan pil pencairan roh, tapi tidak ada jaminan kalau dia bisa menyelesaikan obat tersebut dalam waktu sangat dekat. Ratu Medusa yang tidak puas dengan jawaban itu langsung mengancam Xiaoyan dengan tekanan rohnya. Xiaoyan berjanji kalau dia bisa menyelesaikan pil pencairan roh dalam waktu 3 tahun asalkan Ratu Medusa mau melindunginya seperti Hebodong. Permintaan barusan benar-benar gila, tapi Ratu Medusa akhirnya setuju dengan mengurangi waktu perjanjian menjadi 1 tahun saja. Karena sudah diputuskan, Xiaoyan ingin segera kembali menuju kota Wutan dan menemui ayahnya. Kemudian menjauh dari kekaisaran Jama untuk waktu beberapa lama. Dalam perjalanan waktu ke rumah, Ratu Medusa meminta untuk pergi mencari bahan-bahan obat langka. Untuk menghindari ketakutan orang-orang terhadap sosok pemimpin bangsa ular tersebut, wanita itu akan menggunakan sebuah cadar berwarna merah. Ratu Medusa adalah seorang bangsawan yang sangat dihormati. Jelas dia merasa muak ketika ada banyak orang yang lewat dan menggodanya di jalanan.
Shoyan yang takut kalau Ratu Medusa akan membantai semua orang segera menenangkan Ratu Medusa, kemudian membawanya pergi menuju kota selanjutnya. Ratu Medusa tinggal di pedalaman gurun Tager sambil dikelilingi oleh banyak tugas-tugas menyibukkan. Sambil berkeliling mencari bahan-bahan obat, dia juga menghabiskan banyak waktu bersama orang-orang baru. Sekilas tampak ada gurat senyuman kecil yang terpancar dari balik cadar merah tersebut. Sudah banyak kota dan desa yang mereka berdua lewati demi menemukan bahan obat pencairan roh. Karena sudah cukup lama bersama dengan Ratu Medusa, Shoyan menyadari kalau wanita tersebut selama ini berjalan tanpa alas kaki. Dia pun mampir ke salah satu toko yang menjual banyak sepatu-sepatu bagus. 这边全都是一批新货，是为心上人挑选的吗？ Sosok Medusa yang sangat cantik tentu menuai pujian dari berbagai kalangan. Tapi penjaga toko yang satu ini terlalu cerewet, membuat Shoyan takut kalau dia akan tersinggung. Dan benar saja Ratu Medusa akhirnya kesal dengan mulut penjaga toko tersebut. Sebagai permintaan maafnya, penjaga toko menunjukkan sepasang sepatu terbaik yang saat ini dia miliki. Untungnya Ratu Medusa langsung suka dengan sepatu yang dimaksud, tapi masalah belum selesai sampai di situ saja karena tiba-tiba muncul seorang berandalan dan pacarnya sama-sama kurang ajar. Mereka mengancam penjaga toko dan melempar sepatu-sepatu di rak. Si mbak pecar ini bahkan memaksa Ratu Medusa untuk menyerahkan sepatu yang dia kenakan. Si berandalan ini emang jago banget, dia sampai nggak sadar kalau sosok wanita cantik yang sedang digodanya itu adalah seorang Dozong. Ya auto mampus deh itu orang. 谢谢惠顾，别忘记付款哦。 Kita berpindah menuju kota Wutan, tempat yang seharusnya menjadi tujuan Shoyan setelah kembali dari Sekte Yunlan. Kota tersebut harusnya berada dalam keadaan damai, tapi semuanya itu hancur karena kemunculan beberapa pria misterius. 我们都不是他们的对手。 Orang-orang ini adalah Yunleng dan para tetua dari Sekte Yunlan. Mereka datang untuk membalaskan dendam kepada keluarga Shoyan yang berada di sana karena tidak dapat menemukan Shoyan. Yunleng tampaknya memutuskan untuk membunuh Shozan. Yunleng berjanji kalau dia akan melepaskan keluarga Xiao apabila Shozan mampu bertahan melawannya selama setengah jam. Walaupun tidak ada jaminan kalau Yunleng akan menepati janjinya, ini adalah satu-satunya jalan agar Shozan bisa menyelamatkan keluarga dan rakyatnya. Shozan telah terluka parah, dia dibanting dan dihajar tanpa ampun. Entah sudah berapa banyak tulang-tulang yang patah dari tubuh pria tersebut. Tapi ketika Yunleng dan para tetua Sekte Yunlan berbalik badan untuk menyerang rakyatnya, Shozan sekali lagi bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Rakyatnya yang melihat hal ini tentu juga tidak tinggal diam. Mereka tidak bisa membiarkan pemimpin mereka yang memikul semua beban sendirian. Mengalahkan satu doang saja sudah sangat sulit. Di klan Xiao, praktisi dengan doki tertinggi adalah Shozan sendiri dan dia hanyalah seorang dadoshi. Demi menghindari kerusakan yang lebih besar di kota Wutan, Shozan memancing ketiga doang tadi untuk kabur keluar. Dia bahkan melompat dari atas jurang dan menghilang begitu saja. Kita berpindah untuk melihat keadaan Shoyan. Saat ini dia bersama Ratu Medusa sedang makan di salah satu restoran dekat kota Wutan. Di sana ada lambe turah yang masih ngegosipin kabar mengenai pertarungannya melawan Nalanyan dan masih tersebar. Ketika Shoyan berniat untuk meninggalkan restoran, tiba-tiba dia mendengar salah satu kabar tentang balas dendam Sekte Yunlan ke keluarga Xiao. Pemuda itu langsung buru-buru pergi meninggalkan restoran sambil diikuti oleh Ratu Medusa. Masalah keluarga Xiao bukanlah urusan Ratu Medusa. Dia tetap memaksa Shoyan untuk menyelesaikan pencarian bahan pil pencairan roh. Shoyan pun akhirnya kesal karena terus disuruh-suruh. Dia akhirnya menarik Ratu Medusa dan mendorongnya ke pojokan, mengancam salah satu orang terkuat di benua Doki itu untuk mendengarkan ucapannya. Ratu Medusa tuh orangnya sombong dan selalu ngasih perintah. Tentu aja dia kaget pas ada orang yang berani memarahinya. Setelah keluarga Xiao dihancurkan oleh Sekte Yunlan, Au Bapa yang dulu statusnya berada di bawah langsung mengambil tindakan.
Dia ingin segera menguasai seluruh isi kota Wutan karena tidak ada lagi saingan di sana. Xiaozan sudah menghilang, Sun Er di Akademi Xianan, dan Xiaoyan masih belum kembali. Pada saat yang sama, Xiaoyan sebenarnya sudah tiba tepat di depan gerbang rumah keluarga Xiao. Karena melihat kehancuran yang begitu parah, Xiaoyan meminta Ratu Medusa untuk menjanjikannya satu hal dengan bayaran bahan obat pil pencairan roh, yaitu buah jarum iblis 8 makam. Dia ingin Ratu Medusa menuruti keinginannya selama 1 hari saja. Kita langsung masuk ke dalam rumah keluarga Xiao yang hancur. Di sana Aobapa masih tetap menekan para tetua keluarga Xiao yang tidak berdaya. Dia juga membawa guru Liu Xi, alkemis mesum yang waktu itu berniat menculik Sun Er dan berakhir dibunuh. Mereka jelas-jelas berniat merampok seluruh kekayaan yang tersisa di keluarga itu. Xiaoyan melangkah maju tanpa beban melewati orang-orang itu, kemudian duduk di atas sebuah kursi layaknya seorang bos besar. Aobapa langsung takut dan berusaha memalsukan niatnya, kemudian segera kabur dan kembali ke rumah. Tapi guru Liu Xi masih mengira kalau mereka memiliki kesempatan. Xiaoyan hanyalah seorang Dadoshi bintang 1, sementara dia memiliki gelar Dadoshi bintang 6. Dengan keadaan keluarga Xiao yang hancur, dia tetap berniat untuk menuntaskan tujuannya. Seketika praktisi Doki bergelar Dadoshi itu lenyap, seluruh kesombongan yang mengalir di darahnya hilang tanpa jejak. Para tetua datang menyambut Xiaoyan dan meminta maaf. Mereka sudah mengevakuasi sebagian rakyat ke tempat aman di belakang gunung, tapi tentunya tidak dengan sang pemimpin keluarga mereka. Dia menceritakan apa yang terjadi dalam pertarungan malam mencekam sebelumnya. Xiaoyan hampir lepas kendali. Dia benar-benar berniat untuk membunuh ketiga pria misterius tersebut. Untungnya melalui potongan giok pemimpin keluarga Xiao, dia dapat mengetahui kalau ayahnya masih hidup. Tapi keselamatan nyawanya benar-benar terancam karena ada Ratu Medusa di sana. Ratu Medusa mengetahui kalau ketiga pria misterius yang menghancurkan keluarganya adalah para ketua sekte Yunlan. Dan setelah mendengarkan itu, Xiaoyan benar-benar ngamuk. Kekejaman yang diterima ayahnya telah membuat darah Xiaoyan mendidih. Dia bersumpah akan membuat Yunleng menerima balasan atas perbuatannya. Para rakyat juga tampaknya juga setuju untuk melakukan balas dendam, tapi mereka juga harus ingat kalau Yunleng memiliki posisi sebagai tetua agung. Melawan kakek tua itu berarti menantang seluruh sekte Yunlan sekaligus. Tapi bagi Xiaoyan, semua itu tidaklah penting. Harga yang harus dibayar atas tindakan keji haruslah setimpal. Xiaoyan ingin membalaskan dendam ayahnya walaupun harus menjadi musuh dari seluruh sekte Yunlan. Karena saat ini Xiaozan tidak berada dalam posisi untuk memerintah, maka Xiaoyan mengambil alih tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga Xiao. 我打算将萧家迁离乌坦城。 Xiaoyan tahu kalau pertempuran besar pasti akan memakan banyak korban. Dia pun memutuskan untuk memisahkan masalah antara yang rumit dengan yang sederhana. Pertama, dia akan memindahkan seluruh keluarga Xiao dari kota Wutan. Lokasi yang dia pilih adalah kawasan timur dari Kekaisaran Jama. Proses pemindahan kali ini akan diambil alih oleh tetua agung keluarga Xiao. Kedua adalah balas dendam besar untuk keluarga Aoba yang berani merampok keluarga Xiao ketika berada dalam kehancuran. Pertempuran kali ini jelas akan dimenangkan oleh pasukan Xiaoyan. Dia akan merebut seluruh kekuatan di kota Wutan dan menjadikannya keluarga Xiao sebagai pemilik pasar satu-satunya. Keributan di kota juga akan menyamarkan perjalanan rahasia keluarga Xiao ke kawasan timur Kekaisaran Jama, tepatnya ke markas tentara bayaran Baja Jantan yang dipimpin oleh Xiao Ding dan Xiao Li. Barang-barang yang diambil dari keluarga Xiaoba akan dikirim ke keluarga Meteor. Xiaoyan tidak perlu takut akan terjadi kecurangan karena dia memiliki hubungan khusus dengan penguasa pelelangan kekaisaran tersebut. Beberapa hari kemudian di bawah kepemimpinan Xiaoyan, hampir seluruh misi yang diberikannya telah selesai. Sudah saatnya bagi Xiaoyan meminta agar para tetua dan pengawal untuk pindah total ke Gurun Tager dan tiba pula giliran baginya untuk membalaskan dendam kepada Yunleng. 那老家伙的账该算算了。此次再上云岚宗，目的很直接。 Tujuan Xiaoyan pergi ke sekte Yunlan kali ini adalah untuk menghajar Yunleng serta mencari ayahnya. Dia pastinya tidak akan sanggup berhadapan dengan seluruh murid dari sekte terkuat Kekaisaran Jama itu sendirian. Untungnya Ratu Medusa masih tetap memegang janjinya untuk melindungi Xiaoyan pada saat-saat genting.
Terbangnya Xiaoyan dan Ratu Medusa menjadi berita menggemparkan di ibu kota, mulai dari Jia Xingtian, keluarga Mu, Guild Alchemist, serta keluarga Mita yang beroperasi di sana. Hai Bodong adalah orang pertama yang tanggap dan ingin langsung memeriksa keadaan di luar. Dia bahkan meminta Teng San untuk mempersiapkan pasukan khusus keluarga Mita. Kita berpindah ke Sekte Yunlan tetap pada situasi di mana Yunleng menjelaskan tindakan kurang ajar Xiaoyan kepada sekte mereka. Dia masih berniat untuk menangkap pemuda itu dan menghukumnya atas pembunuhan Mo Cheng. Yunsan dan Yunyun sepakat kalau tindakan Yunleng hanya berasal dari emosi pribadinya saja. Tapi para tetua justru membela Yunleng dengan cukup tegas. Mereka yakin kalau penyerangan kota Wutan juga tidak akan diketahui oleh keluarga Xiao. Seisi sekte Yunlan dihebohkan oleh kemunculan seorang Dadoshi dan Dozong. Yunleng yang dipanggil oleh pemuda itu segera keluar dari ruang rapat dan menemuinya sambil marah-marah. Tanpa basa-basi, Xiaoyan langsung mengacungkan pedang ke Yunleng menuntut agar kakek tua itu mengembalikan ayahnya. Tentunya dalam pertemuan kali ini juga dihadiri oleh Yunyun alias Yunzi. Keduanya sudah bertemu beberapa kali sepanjang cerita ini, namun baru pertama kali identitas mereka saling terungkap. Tidak ada lagi Yaoyan, hanya ada Xiaoyan, dan tidak ada lagi Yunzi, yang ada hanyalah Yunyun. Xiaoyan hanya bisa tertawa kecil tepat setelah pertemuannya kali ini tidak ada hubungan yang bisa ditarik lagi antara dirinya dan Yunyun. Yunsan tahu kalau pemuda yang terbang di hadapannya itu datang untuk membalaskan dendamnya. Dia berjanji untuk memberikan kompensasi sesuai dengan tindakan kotor dari Yunleng, kemudian meminta Xiaoyan untuk pergi dari sekte mereka. Ucapan Yunsan terdengar mengesalkan bagi Xiaoyan. Dia tidak datang hanya untuk bermain-main, dia ingin balasan yang setimpal untuk orang yang sudah menghancurkan seluruh keluarganya. Ternyata cerita Yunleng kepada Yunyun dan Yunsan sekali lagi diisi dengan kebohongan. Dia berkata kalau tidak pernah ada pertarungan antara dirinya dan Xiaozan, padahal faktanya Xiaozan kini sedang berkantung-kantung menunggu ajalnya datang. Yunyun terlihat sangat marah setiap alasan yang dikeluarkan Yunleng sudah tidak lagi dipercayainya. Sementara bagi Xiaoyan, dia tidak peduli lagi dengan permasalahan di dalam sekte Yunlan. Yunyun berniat untuk membantu dan meminta Xiaoyan untuk sabar, tapi emosi Xiaoyan sekali lagi terbakar setelah mendengar perkataan Yunsan. Dia akan menggunakan penggabungan api lagi untuk memulai pertarungan panas kali ini. 两种异火相融，这个家伙。 Demi menghadapi ancaman dari ledakan inti api yang berbahaya, Yunsan memerintahkan para tetua untuk menggagalkan teknik gabungan Xiaoyan. Pemuda itu berusaha terbang ke sana kemari dengan sayap doki sambil melindungi api yang berada di tangannya. Para tetua ternyata tidak cukup lincah untuk menandingi gerakan pemuda ini. Hingga pada akhirnya Yunsan sendiri turun tangan dan maju ke arena baku hantam. Untungnya sesuai dengan janji Ratu Medusa, dia juga bersedia memasang badan untuk menghentikan gerakan Yunsan. Kalau misalnya dua Dozong ini memiliki jumlah bintang yang sama, Ratu Medusa pasti memiliki kesempatan yang menang lebih besar. Maka dari itu Yunsan sebisa mungkin ingin berusaha menghindari pertarungan dengannya. Tapi karena keadaan sudah terlanjur jadi seperti ini, Yunsan tampaknya akan benar-benar serius mencoba adu kemampuan dengan melawan pemimpin bangsa ular tersebut. Urusan Xiaoyan akan diserahkan kepada Yunyun. Pertanyaannya, apakah Yunyun mampu mengkhianati pria yang dia cintai demi mempertahankan nama baik sektenya? 是，老师。 Agar bisa menyelamatkan keduanya sekaligus, Yunyun berusaha mengejar Xiaoyan dan meraih api di tangannya dengan perlahan. Dia jelas-jelas menahan diri untuk tidak melukai pemuda itu. Dia ingin memulai keadaan terbaik agar Xiaoyan dan sekte Yunlan bisa berdamai. Tapi itu adalah masalah yang tidak mungkin tercapai sebab Yunleng sendiri sudah menghancurkan keluarganya tanpa pikir panjang. Apa salahnya kalau Xiaoyan menuntut balas dendam yang setimpal? Yunyun hanya bisa terdiam, tapi dia tetap tidak bisa membiarkan kekuatan super besar di tangan pemuda itu meledak dan melukai semua orang. Ketika mata mereka saling bertemu, Xiaoyan berjanji kalau dia tidak akan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Yunyun terlihat bergerak mundur ke belakang, sementara Xiaoyan segera mengambil posisi dan menyempurnakan penggabungan apinya. Para tetua tahu persis seberapa besar bahaya yang bisa ditimbulkan oleh gabungan inti api. Mereka pun segera mengambil tindakan cepat sebelum penyempurnaan Xiaoyan berhasil.
Ledakan besar terpicu dengan sangat keras, beberapa tetua terpukul mundur karena tidak bisa menahan kekuatan dari penggabungan inti api. Namun masih ada orang yang merepotkan yang ingin mengganggu balas dendamnya Xiaoyan, dan orang itu tentunya adalah... Ibu kota Jiama dikejutkan dengan bakat besar yang terus-menerus ditunjukkan oleh Xiaoyan. Pemuda itu berkali-kali membuat tetua sekte Yunlan sampai kerepotan. Kebakaran hebat yang disebabkan oleh teratai api kemarahan Buddha membuat orang-orang semua di situ ketar-ketir. Untungnya sesuai janji, Xiaoyan tidak melukai para murid sekte Yunlan yang tidak bersalah. Tapi tindakannya kali ini juga membuat dirinya mengalami luka yang cukup parah, sekaligus membuat kemarahan Yunsan terlihat dirinya semakin menjadi-jadi. Mantan pemimpin sekte Yunnan itu melemparkan tubuh Yunnan ke tanah, menatap pemuda pembuat masalah itu dan bersumpah untuk membunuhnya pada hari itu juga. Sebagai seorang praktisi doki tingkat tinggi, Yunsan bisa membelah tubuhnya menjadi 4 bagian. Sebagian akan menyerang Xiaoyan dan yang lainnya akan menghentikan Ratu Medusa. Medusa, 对手在这里。 Untungnya dalam pertarungan kali ini Xiaoyan masih mendapat bantuan dari satu orang lagi. Dia adalah sang kaisar es Hai Bodong, orang yang sudah mendapatkan kembali kekuatan jiwanya karena bantuan dari Xiaoyan. Hai Bodong, 既然你要袒护那小子。 Tapi yang namanya Dozong tetaplah menakutkan. Bayangan yang merupakan belahan tubuh Yunsan ternyata memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan seorang doang. Karena dia tidak bisa menghentikan bayangan-bayangan tadi, maka Xiaoyan harus berusaha sendiri untuk kabur dan bertahan. Tubuh Xiaoyan dijepit oleh 2 pusaran angin yang menyayat tubuhnya. Bagi seorang dadoshi yang masih muda, tentu saja Xiaoyan tidak bisa menahan teknik doki dari seorang Dozong tanpa terluka. Perlahan-lahan kesadarannya mulai pudar, Xiaoyan pun masuk ke dalam ranah pikirannya terakhir. Ternyata di sana Yolo sudah menunggunya. Dari apa yang diucapkan oleh kakek roh itu, sepertinya dia cukup bangga dengan kemampuan Xiaoyan untuk bertahan sampai sejauh ini. Perlahan-lahan tubuh Xiaoyan juga seperti dirasuki oleh aura putih yang begitu tebal, saking mengejutkannya pertarungan antara Ratu Medusa dan Yusan pun berhenti. Jia Xingtian merasakan kalau kekuatan doki pemuda itu mulai meningkat dengan sangat cepat, bahkan lebih tinggi dari Presiden Fama yang merupakan seorang doang. Semakin cepat dan semakin cepat, mata Xiaoyan mendadak mengeluarkan asap putih yang fenomenal. Pemandangan ini sudah lama banget gak muncul di cerita BTTH. Suara khas Xiaoyan yang dirasuki oleh kakek roh itu juga menggetarkan praktisi doki yang berada di sana. Yunsan pun demikian langsung bergerak menghampiri pemuda itu. Dia tahu kalau kekuatan baru Xiaoyan adalah kekuatan pinjaman. Karena itu dia percaya kalau dirinya pasti sanggup untuk mengalahkan Xiaoyan dalam beberapa waktu ke depan. Yolo sendiri tampaknya juga tidak mau tinggal diam. Tidur panjang di dalam cincin roh bukan berarti sebuah pengasingan. Dia sudah merasakan setiap sakit dan derita yang diterima muridnya itu selama ini. Dengan kekuatan yang berlimpah ruah, Xiaoyan kembali memanggil pedang hitam andalannya. Dan Yolo pun sempat berkata bahwa walaupun dia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya seperti masa lalu, tapi dia masih bisa untuk menahan Yunsan. Dengan kekuatan yang berlimpah ruah, Xiaoyan kembali memanggil pedang hitam andalannya. Senjata pertama yang diberikan Yolo kepadanya, dia mengaliri balok bergagang itu dengan doki panas yang mengalir deras. Untuk menghadapi teknik pembantaian angin milik Yunsan, Xiaoyan dan Yolo akan menggunakan teknik gelombang balok pemecah api. Terhebat sudah bangun dari tidurnya, dia yang selama ini menjadi penjangga semangat dan pembelajaran Xiaoyan akhirnya kembali. Kini memulai gebrakan pertamanya, sang kakek roh Yolo akan bertarung menghadapi salah satu manusia terkuat di benua doki saat ini, mantan pemimpin sekte Yunlan, Yunsan yang bergelar Dozo. Ketika sang mantan pemimpin sedang terbang di udara, masing-masing generasi penerus pertama dan kedua mulai berbicara. Wanita yang dipilih untuk mengambil posisi sebagai pemimpin sekte adalah Yun Yun. Sementara Yun Yun sendiri juga memiliki murid yang telah diakui sebagai calon penerus sekte masa depan. Berdasarkan respon pertemuan Yun Yun dengan Xiaoyan pada hari itu, Nalan Yandan menduga kalau guru dan mantan tunangannya itu saling mengenal. Tentu saja mengenal, mereka berdua sudah saling bertemu beberapa kali. Hanya saja keduanya cukup cerdas untuk menggunakan nama samaran. Xiaoyan sendiri juga
juga menggunakan nama Yan Xiao ketika mengobati pemimpin keluarga Nalan. Takdir memang benar-benar rumit dan pahit. Guru dan murid yang malang itu tidak tahu kalau mereka akan berakhir menyukai pemuda yang sama. Walaupun ekspresi yang ditunjukkan Nalan Yanran terlihat seperti kebencian, namun hati kecilnya mulai menyukai pemuda tersebut. Sementara Yun Yun apalagi, ciuman pertama dan belenggu hatinya sudah dihancurkan oleh Xiaoyan sedari awal. Mereka berdua balik menatap langit yang bergetar. Tiba-tiba Nalan Yanran berkata kalau dia ingin masuk ke dalam gerbang hidup dan mati sekali lagi. Padahal kalau mau masuk lagi setidaknya Doki gadis itu sudah mencapai gelar Doling. Percobaan bunuh dirinya sudah digagalkan Xiaoyan, dia tidak bisa menahan malu lagi dengan terus berada bersama para murid-murid sekte. Maka dari itu Nalan Yanran ingin sekali lagi mengambil ujian terakhir, membiarkan para leluhur terdahulu menentukan apakah dia pantas untuk mewarisi posisi pemimpin sekte Yunnan di masa depan. Kebangkitan Yolo sudah cukup untuk membuat seisi sekte Yunnan sampai bergetar hebat. Kehancuran akan bertambah semakin menjadi-jadi ketika teknik doki dirinya dengan Yunsan saling bertabrakan. Kekuatan Yunsan memang tidak diragukan lagi untuk mencapai gelar Dozong. Tapi yang mengejutkan adalah Xiaoyan yang saat ini, dia yang sebelumnya hanyalah seorang dadoshi mendadak bertambah kuat setara dengan Dozong. Xiaoyan juga dapat menggunakan api putih dalam kendali terbaiknya, bukan lagi seperti api kecil yang waktu itu dia pinjam untuk memurnikan obat pada konferensi alkemis. Bertarung dengan seorang Dozong saja sudah sangat menyusahkan, apalagi saat ini Xiaoyan masih memiliki Ratu Medusa yang siap melindunginya ketika memasuki masa-masa genting. Kalau misalnya pertarungan memang meletus sampai ke puncaknya kayak balon hijau, tidak akan ada yang bisa memprediksi akan sekacau apa sekte Yunnan nantinya. Yunnan宗主也不过如此。斗宗强者果然是已经触及到了。 Setelah seorang praktisi mampu mencapai gelar Dozong, maka mereka bisa membelah kehampaan dan menghancurkannya sesuka hati. Semua elemen dan materi yang berada di sekitarnya pasti tidak akan bisa bertahan. Di Donghua masih belum dikasih tahu sih seberapa kuat Yolo saat ini, tapi dia berkata walaupun kekuatannya sudah melemah, dia pasti bisa mengalahkan Yunsan dalam pertarungan tunggal. Bisa bayangin kan seberapa kuat sang kakek roh itu kalau berada dalam kondisi terbagongnya? Meski sudah bukan merupakan pemimpin sekte lagi, Yunsan tetap tidak bisa membiarkan calon jenius yang membenci sektenya untuk tetap hidup. Akan sangat berbahaya kalau misalnya Xiaoyan menjadi semakin kuat dan menuntut balas dendam lagi di masa depan. Xiaoyan tidak hanya menghindari kontak fisik dengan Yunsan, dia justru balas menyerang pria itu dengan sangat kasar. Bahkan pada akhirnya terlihat kalau malah Yunsan yang berusaha kabur menghindari Xiaoyan. Gerakan mereka yang cepat hampir tidak bisa ditangkap oleh mata manusia biasa. Yang terlihat di langit hanyalah goresan cahaya merah dan biru yang saling menyilang satu sama lain. Yunsan akhirnya mengalami luka yang cukup serius karena pertarungan barusan. Dia tidak bisa terus bertaruh seperti ini tanpa mendapatkan dukungan. Seketika itu pula mantan pemimpin sekte Yunsan itu memerintahkan semua murid untuk bersatu menggunakan setiap doki yang mereka miliki untuk mengaktifkan formasi penyelimut matahari. Formasi penyelimut matahari mampu membuat Yunleng yang merupakan seorang doang bertarung seimbang dengan sang kaisar es. Ketika digunakan oleh seorang Dozong bisa sekacau apa energi doki yang akan terkumpul nantinya. Xiaoyan sudah pernah melihat gerakan formasi ini 2 kali dan dua-duanya dihentikan oleh Hai Bodong serta Yinling. Saat ini Yolo baru saja bangkit dan tidak dalam keadaan sehat-sehat saja. Sementara walaupun dia memiliki Ratu Medusa untuk melindunginya, Xiaoyan tahu kalau wanita cantik itu sebenarnya juga sedang sekarat. Xiaoyan dan Yolo akhirnya sepakat untuk mundur dari arena pertarungan kali ini, tapi dia tetap bersumpah untuk menuntut balas dendam di kemudian hari. Sayangnya rencana kepergian Xiaoyan tentu tidak akan disambut dengan ramah oleh Yunsan sendiri. Inti api putih milik Yolo berada pada tingkat 11 dari semua api terkuat yang ada di dunia. Kekuatan sejatinya tentu bisa membakar segala jenis materi dengan sangat mudah. Tapi untuk menghadapi seorang Dozong dalam satu kali hantaman jelas bukan perkara mudah. Xiaoyan mengelabui bidigan sakti dari Yunsan kemudian bergerak dengan sangat cepat menuju titik butanya. Dalam waktu yang sangat benar-benar singkat itu, Xiaoyan berhasil menyempurnakan penggabungan inti api. Dia menyerahkan teratai api kemarahan Buddha itu tepat ke arah tubuh Yunsan yang tidak siaga.
Yunsan terjatuh sambil memuntahkan darah dari ketinggian yang sangat mengerikan. Kekuatan teratai api kemarahan Buddha yang diaktifkan dari jarak dekat sangatlah berbahaya. Hampir tidak ada kemungkinan bahkan bagi seorang Do Huang bisa selamat dari situ. Kekuatan teratai api kemarahan Buddha yang diaktifkan dari jarak dekat sangatlah berbahaya. Hampir tidak ada kemungkinan bahkan bagi seorang Do Huang biasa untuk bertahan hidup. Tapi setelah pertarungan barusan, Doki yang ada di tubuh Xiaoyan perlahan-lahan mulai melemah. Tapi di saat yang bersamaan pemuda itu malah terbang semakin cepat ke arah Yunsan. Niat membunuh dan balas dendam yang ada di hatinya telah mendidih. Tapi sebelum Xiaoyan berhasil mengangkat tangannya ke arah Yunsan, tiba-tiba Yun sudah terbang lebih dulu dan mencegah perbuatannya. Emosi Xiaoyan hampir tidak bisa dikendalikan. Dia sempat membentak wanita itu dengan beberapa kata yang keras. Dalam situasi ini Yun sama sekali tidak punya pilihan. Dia tidak bisa mengkhianati kepercayaan semua orang dan memilih Xiaoyan terang-terangan. Untungnya pemuda ini juga mengerti dengan maksudnya. Dia memilih untuk bergerak mundur dan pergi dari tempat tersebut. Sayangnya ketika Xiaoyan dan Yun saling berbicara, Yunsan memanfaatkan celah waktu sempit untuk segera memulihkan diri, bergerak dengan kecepatan tinggi dan menyerang Xiaoyan dari belakang. Yunsan memerintahkan muridnya itu untuk membunuh sang pengacau, membuat Yun menjadi benar-benar bingung untuk menuruti siapa. Akankah dia tetap mempertahankan kepercayaan kepada sekte atau memilih cinta pertamanya? Xiaoyan sendiri tampaknya tidak mau membuat masalah menjadi lebih rumit lagi. Dia sekali lagi pura-pura memaki Yun kemudian mengembalikan zirah Tosca yang dia dapatkan dari wanita tersebut. Karena Yun tidak sanggup bergerak, Yunsan beralih memerintahkan semua tetua dan murid-murid sekte Yun memburu Xiaoyan. Ternyata serangan terakhir yang diarahkan ke tubuh pemuda itu mengandung sebuah teknik pelacak GPS yang berarti Xiaoyan hampir tidak bisa kabur dalam pelariannya. Saat ini Xiaoyan sedang melompat-lompat melewati pepohonan di luar bangunan utama sekte Yunlan. Situasi kali ini sangat gawat, tapi Yolo tampaknya memaklumi tindakan gegabah dari muridnya itu. Yolo tahu persis perasaan dendam yang ada di hati muridnya. Dan karena masa lalu tidak bisa diulang lagi, yang paling penting saat ini adalah kabur secepat mungkin dari sekte Yunlan. Untungnya Yolo dapat membantu mengurangi kekuatan pelacak dari segel yang ditanamkan oleh Yunsan. Dalam pelarian kali ini wujud Ratu Medusa sudah digantikan lagi dengan ular surgawi. Xiaoyan tampaknya cukup tenang karena tidak lagi melihat wanita pemarah yang satu itu. Enakan lihat ular kecil imut lucu daripada cantik-cantik tapi galak ya. Tapi enakan lihat Ratu Medusa sih sebenarnya. Tapi Xiaoyan masih harus tetap fokus pada tujuan utamanya. Waktu adalah sesuatu yang sangat penting dan dia pertaruhkan dalam misinya kali ini. Murid-murid sekte Yunan benar-benar mematuhi perintah Yunsan dan berpencar ke seluruh area hutan, membuat arah gerakan Xiaoyan menjadi semakin sempit. Yunnan Zong, Yunsan, 小心上方闪掠的身影。云山赶在我们之前成功晋级了斗宗。 Rahasia kekuatan Xiaoyan yang merupakan benda pinjaman telah diketahui oleh para murid yang mengejarnya. Semangat mereka juga semakin bertambah setelah dijanjikan kenaikan jabatan sebagai tetua sekte, juga bebas memilih teknik bertarung tingkat tinggi dan rahasia sekte Yunlan. Tapi mereka tampaknya masih ceroboh dan lupa kalau di dalam hutan terdapat banyak monster-monster kuat yang berkeliaran. Anehnya, Xiaoyan sedari tadi masih bisa berlari tanpa ada satupun monster yang mengejarnya. Dia berhenti di dekat salah satu celah tanah untuk beristirahat. Namun tiba-tiba kumpulan asap berwarna ungu muncul dari celah tanah besar tadi. Ular surgawi tiba-tiba keluar dan pergi ke asal keluarnya gumpalan asap ungu. Perlu diingat kalau ular surgawi adalah monster level 5. Raja singa ungu yang Yun lawan di part 1 juga memiliki level yang sama. Berarti ular surgawi bisa dibilang sebagai bosnya para monster di hutan ini. Makanya Xiaoyan sama sekali tidak dikejar oleh monster-monster hutan tadi. Setelah ular surgawi pergi meninggalkan tubuhnya, Xiaoyan terasa begitu lemah karena kehilangan sosok pengawal. Para monster yang bersembunyi di dekatnya mulai keluar untuk bertarung. Namun bahaya yang paling menakutkan justru muncul dari celah tanah tadi. Ular surgawi merayap di atas laba-laba ekor kalajengking itu dengan wajah yang polos. Tampaknya dia benar-benar berhasil mengambil posisi sebagai bosnya para monster, membuat laba-laba ekor kalajengking tadi menyerahkan gelarnya sebagai pemimpin kepada ular surgawi. Gini nih yang namanya kecil-kecil cabai rawit. Kemudian karena situasi gawat berhasil dikendalikan, Xiaoyan akan pergi menuju tempat yang aman untuk memulihkan dirinya. Tapi kekuatannya sudah terkuras sangat banyak dalam perjalanannya ke sini. Untung saja sebelum Xiaoyan benar-benar pingsan terbakar, Yolo keluar untuk membantunya memulihkan diri.
小子存了不少药材啊。 Yolo memberikan beberapa nasihat atas semua pilihan yang sudah diambil Shoyan selama ini. Pemuda itu mencoba mendengarkannya tapi senyumnya tidak bisa berhenti mengembang karena perasaan rindu yang besar. Shoyan tidak bisa menyangka kalau dia benar-benar bisa bertemu lagi dengan sosok gurunya tersebut. Sementara itu di sisi lain hutan, para tetua sekte Yunnan sudah menerima kabar kalau Shoyan sedang dijaga oleh monster-monster level tinggi. Mereka memutuskan untuk menyerbu lokasi tersebut dengan monster awan surgawi. 是听从我等的指令。 Karena sepeninggalan Yolo, Shoyan harus berlatih dan bertahan hidup sendirian. Dia kebanyakan memakan obat dan barang-barang aneh tanpa dosis yang sesuai. Akhirnya benda-benda tadi mulai menumpuk dan memberikan berbagai macam dampak pada pemuda itu. Kebetulan sekali salah satunya adalah perolehan doki yang cukup besar untuk membuat Shoyan naik bintang. Shoyan secara mengejutkan berhasil mendapatkan peningkatan 2 buah bintang sekaligus, bahkan sebenarnya dia masih menyisakan beberapa energi untuk berkultivasi lagi. Tapi Shoyan sejatinya sudah cukup dewasa, jadi dia tahu tindakan yang terburu-buru justru akan berakibat buruk pada masa depannya nanti. Yolo sendiri tampak memuji perubahan sikap muridnya yang semakin baik, tapi Shoyan sepertinya tidak bisa gembira hanya dengan kabar tersebut. Yang paling penting saat ini tentunya adalah keberadaan sang ayah Xiaozan. Walaupun Shoyan sangat membenci sosok Yunleng, tapi dia merasa kalau Tetua Agung Sekte Yunnan itu tidak berbohong soal keberadaan Xiaozan. Meski begitu semuanya masih tetap terasa aneh, bagaimana bisa seorang dadoshi kabur dari kejaran 3 douang dengan sangat mudah. Shoyan mengeluarkan potongan giok yang diberikan tetua keluarga Xiao kepadanya. Benda itu ternyata menunjukkan kalau Xiaozan sudah keluar dari situasi berbahaya, tapi bukan berarti kalau ini adalah kabar bagus yang mutlak, alias pasti ada kekuatan lain yang cukup besar untuk menantang Sekte Yunnan dan menyelamatkan Xiaozan. Tapi siapa? 但你父亲失踪的当天，必然是有着外人出手将其。 Keluarga Xiao punya hubungan dekat dengan keluarga Meteor, tapi saat ini mereka sedang berada di ibu kota. Sementara kota Wutan saat itu ditinggali oleh pesaing mereka yaitu keluarga Aoba. Shoyan masih menyimpan banyak pertanyaan di dalam kepalanya. Bahkan Yolo sendiri tidak mengetahui apa-apa. Tapi sang kakek roh cukup yakin kalau Sun Er terlibat dalam masalah ini. Seorang gadis yang dititipkan di keluarga Xiao sejak kecil itu ternyata memiliki latar belakang yang luar biasa. Tubuh Shoyan sudah pulih dengan cukup baik. Namun sebelum mereka pergi, Yolo akan memurnikan sebuah benda hitam yang didapatkan muridnya itu sebelumnya. Benda hitam yang dimaksud adalah sebuah potongan giok. Shoyan membelinya secara terpaksa setelah bercekcok dengan salah satu penjual obat di ibu kota kekaisaran yang cukup curang. Ternyata potongan giok itu merupakan benda yang dapat digunakan untuk menyimpan barang. Kemungkinan berasal dari tempat bernama Jurang Api Terbakar. Sekte yang berdiri di sana memiliki kekuatan yang lebih besar dari Sekte Yunnan. Murid-murid di tempat itu juga kebanyakan diisi oleh pengendali api. Mereka sangat pro kalau bertarung dengan serangan brutal dan ganas. 云岚宗强盛许多，不要高看了云岚宗。 Kota kecil tempat Shoyan dibesarkan hanyalah bagian kecil dari kekuatan dunia ini. Masih banyak orang-orang kuat dan lebih hebat daripada yang bisa dibayangkannya. Shoyan telah bertekad untuk mencari inti api agar bisa memurnikan tubuh baru bagi gurunya. Pemuda itu sudah berkali-kali menerima bantuan dari Yolo selama 3 tahun terakhir. Tapi dia sama sekali belum bisa membalas bantuan kakek roh itu dengan layak. Dia bahkan mengorbankan api kehidupan Yolo ketika bertarung dengan Mocheng. Shoyan benar-benar siap untuk dimarahi, bahkan dia tidak akan protes kalau Yolo mungkin akan meninggalkannya. Tapi kakek tua di sampingnya itu justru memberikan jawaban yang berbeda. Pada awalnya tujuan Yolo hanya satu, yaitu memanfaatkan kekuatan yang ada pada tubuh Shoyan. Ketika berhasil menyerap doki dari pemuda polos itu, dia kemudian mencoba mengajarinya untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Tapi setelah melihat bakat kultivasi luar biasa dari Shoyan, kakek tua itu mulai peduli dan memberikan perhatian khusus kepadanya. 本以为自己可能会再错一次，不知不觉的再次倾注了自己的感情。从今往后，再也不会辜负您的一番苦心。 Pada hari itu Shoyan berjanji kalau dia tidak akan mengecewakan gurunya lagi. Salah satu yang menjadi tujuan utamanya kali ini adalah membangkitkan Yan Xiao. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk memurnikan tubuh baru bagi Yolo, Shoyan membutuhkan 3 jenis api. Api ungu yang dia dapatkan dari kristal Raja Singa tidak termasuk. Untungnya dia teringat kalau ada jejak inti api yang terdapat di Akademi Jianan Api Jantung Jatuh. 在迦南学院中，便是有一种异火的踪迹吧？那岂不是在收集异种，便可以替您炼制新躯体了？陨落心炎，
看来这次去迦南学院又多了一些。 Kita berpindah menuju sekte Yunlan. Di sana terlihat bahwa Yun sedang dimarahi oleh gurunya, sang mantan pemimpin sekte masa lalu Yunsan. Pria itu mengetahui persis hubungan dan perasaan yang diberikan Yun kepada pemuda tersebut, tapi dia sudah tidak peduli lagi. Shoyan menimbulkan banyak masalah bagi sekte mereka. Yun mencoba mengalihkan pembicaraan berkata kalau penyerbuan kepada Shoyan mungkin akan membuat posisi mereka di kekaisaran terganggu. Sayangnya keputusan Yunsan sudah bulat, dia tidak mau menerima jawaban lain selain kesediaan mutlak. Yunsan juga mengingatkan kepada muridnya itu bahwa setelah para leluhur sekte memilih pemimpin baru, maka pemimpin itu tidak diperbolehkan memiliki hubungan dengan siapapun. Lalu kita berbalik lagi menuju tempat persembunyian Shoyan. Ada yang penasaran nggak kalau wujud Yolo yang udah dibangkitkan bisa sekuat apa? Yolo tidak memberitahu persis seperti apa gelar doki yang dia miliki, tapi ada sebuah petunjuk. Kalau kakek roh itu berhasil dibangkitkan dengan sempurna, dia bisa mengalahkan Yunsan yang merupakan seorang dozong dengan sangat mudah. Ini berarti dia paling tidak sudah mencapai gelar Dozun, gelar baru yang belum pernah disebutkan sebelumnya. 现在将你的精神融入这股能量中，达到瞬间提升实力、震慑退敌之效。 Setelah potongan giok berhasil dimurnikan, benda hitam itu memancarkan tulisan yang mengalir dengan warna merah. Tulisan-tulisan itu mengandung teknik rahasia tingkat tinggi bernama 3 perubahan misterius inti api. Sebelumnya, teknik rahasia tingkat tinggi pernah digunakan oleh Sun Er ketika membunuh Jialibi. Xiaoyan secara mengejutkan sudah menemukan pusaka yang sangat cocok dengan dirinya. Perubahan misterius inti api hanya bisa digunakan oleh praktisi doki dengan inti api. Xiaoyan harus tahu kalau teknik tersebut bisa merusak formasi tubuh penggunanya, tapi kekuatannya sebanding dengan resiko yang didapatkan. Dulu penguasa jurang api jatuh yang sudah mencapai gelar Dozong bintang 5 pernah menggunakan teknik ini. Hasilnya dia berhasil bertarung seimbang melawan seorang praktisi bergelar Dozun. Shoyan masih berada pada gelar Dadoshi bintang 3, tapi dia sudah memiliki jenis api yang ada di dalam tubuhnya. Di usia yang sangat muda itu, pemuda tersebut benar-benar serius dalam melatih kekuatannya hingga sedahsyat ini. Tapi karena kurangnya informasi tentang teknik rahasia tingkat tinggi ditambah gerakan para murid-murid sekte yang semakin dekat, Shoyan tidak memiliki pilihan lain selain kabur dari tempat persembunyiannya. Kekuatan pelacak di tubuh Shoyan telah dilemahkan oleh kekuatan Yolo, tapi para murid sekte Yunlan masih bisa merasakan keberadaan Shoyan dengan samar-samar. 尽量不要被他们拖住，否则一旦后续追兵赶来，假如不杀，云南宗是对我抱了必杀之心呢。 Selain para murid-murid sekte dengan doki level lengah, Shoyan tentunya masih harus waspada dengan pengejaran 3 tetua yang dengan bergelar doang. Semakin tinggi doki seorang praktisi, semakin jelas pula posisi Shoyan dapat dilihat oleh mereka. Apalagi seorang doang biasanya ditakuti oleh para monster di hutan, yang berarti para murid-murid lain bisa mengejarnya dengan cepat. Benar saja seperti dugaan, Shoyan benar-benar sudah dikurung dari berbagai arah, tapi pemuda itu benar-benar baik. Dia sama sekali tidak membiarkan satupun murid sekte Yunlan sampai terluka, apalagi sampai mencoba membunuhnya. Murid tadi sampai terkejut, dia pun melupakan perintah tetua untuk membocorkan lokasi Shoyan apabila ketahuan. Tapi ya mau bagaimana, Shoyan sudah sangat baik untuk tetap membiarkannya hidup. Pemuda itu terus berlari menghindari para pengejar yang semakin rapat. Pada akhirnya Shoyan benar-benar terpojok, tapi murid dan tetua sekte justru diam di posisi tanpa bergerak sama sekali. Situasi menjadi semakin rumit karena matahari mulai terbenam. Shoyan tidak bisa pergi sama sekali dari tempat itu, mau pulang atau kabur semuanya sia-sia. Ketika cahaya matahari benar-benar sudah hilang, muncul sebuah jejak doki yang berasal dari seorang Dohuang. Ternyata tetua sekte Yunlan sedang menunggu bala bantuan, dan siapa lagi Dohuang yang dimiliki sekte Yunlan selain Yun sendiri. Wanita itu dihadapi dengan pilihan sangat rumit. Dia diminta untuk memunculkan kembali segel pelacak yang ada di tubuh Shoyan, tapi kalau dia melakukan hal tersebut, orang yang dicintainya akan menghadapi bahaya besar untuk dibunuh. Pada akhirnya Yun tidak sanggup mengecewakan sekte dan setiap murid yang mempercayainya. Dia memunculkan kembali segel pelacak sesuai dengan permintaan para tetua sekte. Yun hanya bisa terdiam. Dia tak sanggup bergerak dan menyelamatkan Shoyan. Hatinya terasa pedih ketika mengetahui kalau dia sedang mencoba membunuh orang yang sangat penting baginya. Bukan Yun nggak punya perasaan ya. Noh, lihat tangannya aja sampai berdarah gara-gara diremas kuat-kuat loh. Tapi nasib Yun emang malang banget, soalnya dia nggak bakal pernah bersatu dengan Shoyan. Yang barusan spoiler ya. 竟然还有这种大规模的飞行部队！少爷，尽量支持下去，再给我一些时间。
Xiaoyan harus mengulur waktu selama mungkin agar Yolo bisa kembali menyembunyikan segel pelacak dari Yun San. Tapi bukan perkara mudah untuk bertarung dengan puluhan atau bahkan ratusan monster awan surgawi yang terbang meliuk-liuk di sekitar hutan. Sayap api ungu yang dimiliki Xiaoyan juga bukan berasal dari sayap asli yang dimiliki oleh seorang doang sejati. Jadi tentu saja monster awan surgawi dan para tetua sekte bisa mengejarnya dengan lebih cepat. Untungnya di tengah kesulitan tersebut Yolo memutuskan untuk merasukinya dan membantunya. 老师，这家伙速度怎么突然暴涨了这么多？ Kekuatan Yolo semakin lama semakin melemah. Xiaoyan tahu kalau ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Yolo untuknya, tapi dia khawatir kalau gurunya itu akan kembali dalam tidur yang sangat panjang. Pikiran Xiaoyan menjadi semakin kacau ketika para tetua mulai memancing emosinya. Sambil terbang dengan kecepatan tinggi, tetua-tetua itu mengajak pemuda itu bicara soal bagaimana mereka mengejar ayahnya habis-habisan. Xiaoyan berusaha menahan amarahnya, dia tidak ingin kata-kata pemancing dari ketiga doang tadi mempengaruhinya. Pada akhirnya Xiaoyan meminta Yolo untuk menghentikan teknik perasukan, kemudian berkata kalau dia akan menyelesaikan semua urusan ini dengan caranya sendiri. Xiaoyan mendadak terbang menukik ke bawah dengan kecepatan tinggi, memanfaatkan gravitasi untuk bisa mendahului gerakan para tetua sekte, lalu mengubah arah terbang agar mereka tak bisa menyusulnya. Di tengah pelarian, Xiaoyan menyusun sebuah rencana dengan sang ular surgawi, kemudian lanjut terbang sambil menghindari serangan dari tiga tetua sekte. Xiaoyan akhirnya terpojok. Ketiga tetua sudah siap dengan senjata masing-masing untuk menghabisinya. Mereka kembali memanas-manasi Xiaoyan kalau pasukan sekte sedang pergi menuju kota Wutan melaksanakan sebuah misi untuk membantai seluruh keluarga Xiao. Untungnya Xiaoyan sudah memberi perintah agar setiap orang yang ada di sana pindah ke Gurun Tager. Gerakan para tetua akhirnya semakin dekat hingga tiba-tiba inilah rencana yang sudah disiapkan oleh Xiaoyan bersama ular surgawi, meminta bos baru dari para monster hutan untuk menyerang dengan satu gelombang serbuan besar. Ketika para tetua sedang sibuk berurusan dengan para monster yang mengejar, mereka tidak menyadari kalau target yang mereka incar ternyata sedang menyiapkan gerakan pemusnah. 3 perubahan misterius inti api. Bentuk pertama, perubahan inti api teratai hijau. Xiaoyan langsung mengincar tetua yang pertama kali memancing emosinya. Ledakan besar dari bentuk pertama perubahan misterius inti api berhasil membuat tubuh tetua itu sampai gosong. Tapi belum cukup sampai untuk membunuhnya dalam satu serangan. Untungnya Xiaoyan masih memiliki bantuan kekuatan dari ular surgawi. Teknik rahasia tingkat tinggi benar-benar sulit dikendalikan, karena yang barusan merupakan kali pertama Xiaoyan menggunakannya. Meridian di tubuh pemuda itu tampaknya tidak sedang dalam posisi teratur. Dia harus segera kabur dari kejaran murid-murid sekte yang menaiki monster awan surgawi. Salah satu tetua pengendali api mengejarnya dengan kecepatan tinggi, sementara Xiaoyan yang sedang berada dalam posisi terjatuh karena serangan barusan tidak sempat memberikannya bantuan. Dan sekali lagi, takdir luar biasa kembali menyelamatkan pemuda itu. Seorang dohuang yang memiliki julukan Kaisar Es datang dan meminjamkan kekuatannya. 我劝你现在最好不要轻举妄动，萧炎，永远都不要停下前进的脚步。你与你的米特尔家族就是我们云岚宗的敌人。 Bodong tidak peduli kalau sekte Yunnan akan bermusuhan dengan keluarga Meteor. Pemuda yang baru saja dia tolong itu adalah aset yang benar-benar berharga. Bodong sudah muak dengan semua orang yang bertingkah sok benar. Kali ini dia akan melakukan semuanya dengan caranya sendiri, dan sang Kaisar Es itu menganggap kalau membantu Xiaoyan merupakan hal terbaik yang bisa dikerjakannya saat ini. Dua tetua yang mengejar tadi sedang ditahan oleh Bodong, tapi tidak dengan para murid sekte yang kekuatannya tidak boleh diremehkan. Xiaoyan masih mengalami beberapa luka karena pertarungannya sebelumnya, dan untungnya keluarga Meteor yang tadi disebutkan juga datang untuk membantunya. Sesuai dengan perintah Bodong di part sebelumnya, keluarga Meteor benar-benar menyiapkan pasukan bayangan untuk membantu pemuda itu. Yafei memberikan adik kecilnya sebuah peta pegunungan iblis. Dengan ini Xiaoyan bisa menembus lebatnya hutan yang ada di sana untuk keluar dari kekaisaran Jama. Xiaoyan tidak menyangka kalau ada banyak orang yang bersedia membantunya dalam pelarian ini. Dia bersumpah akan mengenang semua perbuatan tersebut dan membalaskannya di kemudian hari. 谢了，
的辽阔的大陆，方才是你展现实力的舞台。 Pada akhirnya masih ada satu orang lagi yang berhasil menyusul kecepatan Xiaoyan. Tapi belum bisa dipastikan kalau orang ini adalah teman ataupun musuh. Xiaoyan menghunuskan pedang hitamnya ke orang yang dimaksud. Dia adalah Yun Yun, pemimpin sekte Yunlan yang memunculkan segel pelacak di tubuh Xiaoyan. Tindakannya itu membuat nyawa Xiaoyan hampir melayang. 你没事吧？ Yun Yun tertunduk tak sanggup menatap Xiaoyan. Dia tidak sanggup untuk membiarkan sekte Yunlan atau pemuda itu di hadapannya hancur. Yun Yun berniat mengajak Xiaoyan untuk kembali dan berdamai. Tapi bagi Xiaoyan semua itu hanyalah omong kosong. Pemuda itu turun dari dahan pohon dengan zirah doki yang memenuhi tubuhnya. Langkah kaki Xiaoyan semakin mendekati tempat Yun Yun berdiri. Wanita itu pasti tak sanggup untuk melayangkan serangannya kepada orang yang dia cintai. Dia hanya berani menggertak kemudian membiarkan Xiaoyan berjalan melewatinya. Tapi tiba-tiba Yun Yun bergerak lagi menggunakan sebuah teknik tingkat tinggi ke arah punggung Xiaoyan. Ternyata barusan bukanlah serangan mematikan tapi adalah pelepas dari segel pelacak yang tertanam di tubuhnya. Ketika senyuman kecil di wajah Xiaoyan mulai terukir, orang yang saling mencintai di antara mereka adalah Yunzi dan Yao Xian. Xiaoyan telah bersumpah kalau dia akan memutuskan seluruh hubungannya dengan Yun Yun. Tapi dia tidak berkata kalau dirinya akan memusuhi seorang wanita cantik yang terluka karena berhadapan dengan Raja Singa Ungu. Xiaoyan memeluk Yun Yun dengan sangat erat yang kemudian dibalas dengan kedua tangan indah yang melingkar di pinggangnya. Air mata Yun Yun mulai mengalir melewati pipinya. Tepat setiap mereka selesai berpelukan, keduanya akan berpisah untuk waktu yang sangat lama. Yun Yun sekali lagi meminta Xiaoyan untuk tidak lagi mencoba memunculkan keberadaannya di sekte Yunlan. Tapi pemuda itu malah berjanji kalau dia akan kembali, sebuah jawaban yang sebenarnya membuat Yun Yun lega tapi sekaligus juga memberikan perasaan khawatir yang luar biasa. 虽然心里犯痛，可我倒还是希望你不要再回来。我萧炎回来时，今日的账，这一次就当是任性了一回吧。 Idian! Buset, dah capek banget akhirnya Xiaoyan berhasil kabur dari kejaran-kejaran sekte Yunlan ya. Semuanya gara-gara si Moceng awal pembuat masalah dan Yunleng yang selalu ngungkit-ngungkit keributan terus sih. Sampai akhirnya tindakan mereka membuat Dozong yang selama ini bersembunyi di sekte Yunlan akhirnya bangkit. Mulai menanamkan kekuasaannya lagi di sekte Yunlan. Tujuan utamanya kali ini adalah menghabisi Xiaoyan karena sudah mengacak-acak kedamaian sektenya. BTW, soal spoiler kecil tadi emang beneran kok kalau Yun Yun gak bisa bersatu dengan Xiaoyan. Malah nanti Yun Yun bakal nikah sama pria lain. Aduh anjing. Buset kacau dah pasti ini. Kira-kira Xiaoyan bakal bertindak gak ya? Atau biarin aja cinta pertamanya diambil orang lain? Ngomongin soal cinta pertama sebenarnya masih rancu apakah Xiaoyan lebih dulu mencintai Sun Er atau Yun Yun ya. Dan sekalian ngomongin Yun Yun, tempat yang dituju Xiaoyan setelah kabur dari pegunungan iblis adalah Akademi Jianan, tempat Sun Er dan para sepupunya belajar. Semua itu nanti bakal dibahas lengkap pada BTTH season. Semua itu nanti bakal dibahas lengkap pada Donghua BTTH season 5 yang bakal tayang sebentar lagi loh. Bang, ini kan season 5. Bukan Bambang, ini season spesial. Judulnya aja bukan ditulis pakai angka tapi pakai tulisan perjanjian Three Heart. Jadi tungguin aja ya.